Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Haji Khairul Umam LC MSY, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, untuk membersamai kita bersama menjelang buka puasa kita agak 5-7 menit untuk kita tausiah. Tema kita pada kesempatan ini adalah pendidikan anak di dalam Islam. Ada satu buku yang dikarang oleh seorang ulama dan ahli pendidikan Islam, yaitu Dr. Abdullah Nasir Ulwan, di mana beliau memberikan pandangan bahwasanya di dalam pendidikan anak ini ada suatu teori psikologi, bagaimana cara kita mendidik anak mulai dari anak ini lahir sampai besarnya. Beliau membagi 3 fase pendidikan anak. Fase pertama adalah ketika anak masih di usia 0 tahun sampai dengan usia mumayyiz, yaitu usia baru mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah kata beliau, di fase ini maka kepada anak tersebut adalah rohimuhu, berikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak itu. Mungkin anak-anak kita masih usia 2 tahun, masih 3 tahun, memecahkan gelas, mencoret-coret, ya, membuat sesuatu yang kekacauan di rumah itu. Apapun yang dilakukan oleh anak ini, maka tetap kita memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak ini. Rohimuhu, yaitu berikan kasih sayang sepenuhnya. Kita cium dia, kita sanjung dia, kita angkat-angkat dia sehingga dia mempunyai jiwa yang insya Allah tidak terluka karena marah orang tua. Yang kedua adalah ketika anak kita berusia dari mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk, sekitar usia 7 tahun sampai usia balik. Dari masa mumayyiz sampai balik ini, maka Rasulullah memberikan tuntunan ad-dibuhu, berikan dia adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, adab terhadap Allah supaya kita bertauhid dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, adab terhadap sesama, adab terhadap binatang, adab terhadap tumbuh-tumbuhan, bagaimana adab dalam majelis, adab di dalam bus dan sebagainya. Ini semua pendidikan adab dan akhlak ini diberikan di masa-masa seperti ini. Oleh sebab itu, masa-masa emas seperti ini adalah masa-masa yang sangat penting bagi kita untuk memberikan pendidikan adab kepada anak-anak kita. Saya pernah punya pengalaman, pernah di New Zealand atau Selandia Baru, 1 bulan saya di sana berdakwah, dan saya membaca suatu berita pada waktu itu, di mana seorang menteri pendidikan berkunjung ke sebuah sekolah penuh dengan kemarahan. Mengapa dia marah? Karena ternyata dia lihat ada antrian di situ, kemudian ada seorang anak yang menyalip antrian kawannya. Kemudian menteri pendidikannya ini dalam pidatonya marah-marah di situ karena dianggap ini suatu kegagalan dalam pendidikan. Dia sampai mengatakan kalau seandainya nilai matematika 5, nilai IPA 5, 4 dan sebagainya, dia tidak terlalu khawatir karena hanya tinggal mendatangkan guru yang ahli untuk mendidiknya dalam waktu tertentu, maka semua itu bisa nanti dia akan mendapatkan nilai yang tinggi. Tapi yang namanya dia memotong antrian, ini adab seperti ini, akhlak, etika, attitude seperti ini akan sangat lama prosesnya. Oleh sebab itu dia memarah karena untuk membentuk seperti ini sangat susah sekali. Juga banyak simulasi adanya pendidikan karakter seperti ini. Bagaimana seolah di dalam bus ada datang seorang tua, orang yang sedang duduk ini anak-anak ini sudah dilatih seperti begitu. Ini adab-adab dan karakter. Dia berdiri, diberikan tempat kepada orang tua ini atau orang yang hamil dan sebagainya. Ini adalah adab-adab. Kita tentu saja begitu juga dengan anak-anak kita. Kemudian fase yang ketiga adalah fase mulai dari balik sampai dewasa. Di fase inilah, kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan, kita mendidik anak kita dengan teori sohibuhu. Jadikan dia sahabat kita. Jangan kita jadikan anak-anak kita masih menganggap anak kita seperti anak-anak kecil. Kita katakan kepadanya, yang penting engkau ikut saja apa kata ayah.
Ikut apa kata ibu. Engkau harus masuk kuliah ini, masuk kuliah itu. Engkau harus jadi ini, jadi itu. Ketika itulah anak ini akan merasa memberontak karena dia sudah diberikan akal pikiran yang matang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak mengajak dia bersahabat. Padahal masa-masa ini kita jadikan anak-anak kita seperti sahabat kita, yang tentu saja dia sudah mengenal adab-adab bagaimana terhadap orang tua, tapi dia curhat kepada kita curhatnya. Jangan dia curhat kepada teman-temannya, yang dicurhatkan adalah kita. Ini adalah kita menjadikan dia sebagai seorang sahabat. Terakhir, bagaimana Nabi Ibrahim, Nabiullah, begitu juga Luqman menjadikan anaknya sebagai bersahabat ketika sudah dewasa. Di dalam ayat Allah katakan, wa idza qala Ibrahim li ibnihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, aku melihat di dalam mimpiku nak, anni azbahuka, kalau aku harus menyembelihmu. Fanzur maza taro, apakah pendapatmu nak tentang mimpi ayah ini? Apa jawaban sang anak yang dijadikan sahabat oleh Ibrahim, dan bahasanya adalah bahasa persahabatan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail mengatakan, wahai ayah, menurut pendapatku segera engkau lakukan apa yang telah diperintahkan itu. Insya Allah masalah diriku, jangan engkau khawatir, aku akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar dalam masalah ini. Begitulah Ibrahim dengan anaknya bersahabat. Ya, tidak ada lagi pada waktu itu seperti anak kecil memaksa, tidak, akan tapi adalah minta pendapat. Begitu juga kita dengan anak-anak kita. Kalau kita mau pindah kerja, pindah rumah dan sebagainya, minta pendapat sehingga anak-anak ini kita didik dan dia merasa dihargai di rumah itu, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang berbakti kepada kita. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.